Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta fa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Amma ba'd. Kepada takmirul masjid Ar-Raudhah yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin wal muslimat komplek Masjid Ar-Raudhah yang senantiasa saya hormati dan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk pertama kali, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada kesempatan sore hari ini, hari Jumat tanggal ke-27 alhamdulillah dengan baik, dengan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Okay. Alhamdulillah 26 Desember, alhamdulillah. Kemarin sudah kita ceritanya kita saudara-saudara kita yang di luar sana itu merayakan, dan kita toleransinya adalah membiarkan mereka, tidak mengganggu, itu termasuk toleransi. Shalawat dan salam monggo kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada pengikutnya, dan pada orang-orang yang senantiasa eksis dalam perjuangannya dan giat dalam perjuangannya. Mudah-mudahan kita termasuk juga orang-orang yang berjuang di jalan Allah, membela, mempertahankan, menjadi saksi adanya al-Islam, yaitu dengan menjalankan semua syariat-syariatnya, baik itu di waktu sholatnya, di amal jariahnya, di sedekahnya kita. Itu adalah salah satu bukti kita menjadi saksi orang-orang Islam yang menjalankan syariat-syariatnya. Ibu bapak yang berbahagia, pada kesempatan sore hari ini jadwal beliau Bapak Syarif Sriuddin, tapi beliau mengamanatkan pada saya, nanti saya bersama teman lagi posisi perjalanan, nanti akan pas insya Allah begitu tiba di sini di Banjaran, orang Kalialang biasa itu datang ke sini, insya Allah mudah-mudahan tepat waktunya. Ibu bapak yang berbahagia, mari kita teruskan. Kemarin sudah kita membicarakan masalah usia senja. Kita di usia senja itu apa sangune? Jadi beramal atau meraih kebahagiaan di usia senja. Kemarin baru 2 yang kami sampaikan. Nah, saya yakin untuk kali ini kita untuk bertemu lagi, insya Allah kita akan gunakan sebaik-baiknya. Ibu bapak yang berbahagia, kalau kemarin disampaikan meraih bahagia di usia senja adalah, yang pertama adalah orang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengingat Allah itu artinya mengingat nikmatnya, mengingat tugas-tugasnya, mengingat perintah dan larangannya. Ini termasuk orang yang pandai mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang sering kita bicarakan dan yang sering kita ajak adalah mengingat Allah itu atas nikmat-nikmatnya. Jadi sedari pagi sampai saat ini kita telah diberi nikmat yang sangat begitu banyak sekali sampai tidak bisa menghitungnya. Dari mulai tarikan nafas yang tidak terganggu, lancar-lancar saja, tidak mampet, tidak konslet, tidak salah nafas. Alhamdulillah. Jadi kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu termasuk adalah perjalanan normalnya kita sebagai orang hidup, atau pentingnya orang di hidup yang sehat itu adalah yang nafasnya itu lancar. Coba bayangkan kalau saudara-saudara ada sebagian dari saudara-saudara kita yang sedang mengalami gangguan nafas, baik itu nafas tersengal, nafas yang susah, yang mereka naudzubillah sampai memakai oksigen. Itu berapa harga kalau kita beli oksigen tersebut? Jadi ada yang klien saya itu yang biasa, kalau soal nafas itu ya mesti harus dimak-mak, harus dipijit. Kalau tidak dipijit nanti kedawan, waktunya kesuwen. Nah, begitu sudah didatangi, sudah dimotivasi, sudah dimak-mak gitu, dipijit, alhamdulillah jadi sudah lega kembali. Dipijit, dipekam, apa orang, alhamdulillah jadi lancar kembali. Nah, ini adalah salah satu kenikmatan yang sedang terganggu. Tapi alhamdulillah kita itu senantiasa lancar-lancar saja. Dan perjalanan tubuh kita, sinergisitas kita, perjalanan darah, perjalanan detak jantung, energi yang kita miliki itu berjalan sesuai dengan sesuai dengan keinginan kita atau sesuai dengan perasaan kita. Jadi ini salah satu nikmat yang terbesar. Jadi ada kalanya orang yang apalagi soal makan, soal nafas, ya sekali lagi soal nafas itu juga sangat penting sekali buat kita semuanya, karena kita akan merasa lega, merasa enak itu kalau nafasnya
Nah, gitu. Jadi dengan secara gratis, dengan tidak penuh biaya, kita dikasih kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah nikmat kehidupan kita. Nah, setelah mengingat-ingat kenikmatan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat sempat, nikmat sehat, nikmat yang kita rasakan itu, kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara pengembalian kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Adalah dengan rasa syukur kita kepada Allah. Nah, ini mengincar yang kedua adalah banyakin rasa syukur kita kepada Allah. Setelah mengingat begitu nikmat yang banyak kita rasakan, timbullah rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah akan tambahkan nikmatnya. Ini yang luar biasa. Jadi, kalau kepengen kita ditambah nikmatnya, bersyukurlah pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah ujian kita yang paling berat. Kita disuruh untuk bersyukur, tapi setan senantiasa menggoda. Apa godaannya? Membuka celah-celah kekurangan pada kita semuanya. Membuka peluang untuk jalannya supaya tidak mensyukuri. Dengan cara apa? Yaitu melihat, mengingat kekurangan-kekurangan. Ini yang senantiasa kita kadang datang dari orang lain, kadang dari kita sendiri, ataupun dari orang lain di sekeliling kita. Ini yang akan mengajak kepada kita agar supaya kita tidak bersyukur kepada Allah. Tentunya itu adalah godaan dari setan laknatullah. Betul. Lanjut, jadi ada saja godaan-godaan yang kita rasakan untuk menjauhkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bisikan-bisikan setan yang senantiasa menjauhkan kita dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, setelah bersyukur, terus kita akan ditambah nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu yang ketiga, yaitu dengan cara taat beragama. Apa? Taat beragama. Jadi untuk meraih kebahagiaan kita di usia senja, kita pertama tadi adalah kita merasa tenang hatinya, ditenang-tenangkan, dipaksa tenang atau diusahakan untuk tenang dan menenangkan diri. Lalu yang kedua, banyak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, dengan tidak sengaja dan dengan tidak sadar dan dengan amalan berikutnya atau status berikutnya adalah kita jadi orang yang taat beragama. Ya. Orang yang taat kepada beragama ini termasuk orang-orang yang satu mengingat Allah, yang kedua bisa pandai bersyukur, yang ketiga adalah jadi dengan secara tidak langsung kita menjadi orang yang taat kepada Allah, taat beragama. Bagaimana nggak taat? Karena kita diperintahkan untuk mengingat alhamdulillah kemutan. Nah, mengingat kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang paling nikmat, yang paling dekat sekali adalah di waktu sahur atau antara jam 3, setengah 4 atau sebelum subuh. Ini cara pengingat kita pada Allah dengan secara dekat sekali dengan Sang Pencipta. Setelah taat beragama, syariat-syariat sudah dilaksanakan, lalu menginjak pada berikutnya adalah yang keempat, yaitu orang-orang yang banyak silaturahmi. Ini diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, atau cara kita untuk meraih bahagia adalah banyak silaturahmi kepada sanak saudara. Kita sering atau mengadakan mengunjung supaya kita menjadi orang-orang yang banyak saudara, banyak teman. Ya, jadi kita lakukan, kita kerjakan, kita untuk menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi orang lain. Manakala ada orang yang membutuhkan, kita akan selalu ada. Insya Allah kita akan merasa bahagia kalau kita itu menjadi orang-orang yang bersaudara. Kalau sudah ada persaudaraan, berarti amal kita banyak sekali. Apa di antara kebanyakan amal yang banyak? Ya minimal kita sebelum bertemu, kita pun akan mengucapkan keselamatan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Terus ditambah berikutnya, tanya apa kabar, sehat, alhamdulillah. Sehat baiklah, alhamdulillah gitu. Kan yang paling utama yang ditanyakan kan sehat gitu, alhamdulillah. Karena ikut berapa ya urusan berikutnya gitu. Oke.